Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anita Fatihatunisa, Astria Wigati, dan Aziza Finda Hasani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berupa makalah tentang alokasi sumber-sumber pendidikan dan penganggaran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan dan penganggaran. Pengertian menurut para tokoh. Menurut Nanang Fatah, penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Sedangkan anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dengan bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di suatu lembaga pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Menurut Jamaluddin, anggaran adalah sejenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan dalam bentuk angka-angka dari segi uang untuk jangka waktu tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan adalah rencana keuangan yang akan digunakan untuk suatu kegiatan yang telah disusun untuk jangka waktu tertentu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk pembahasan selanjutnya itu ada karakteristik anggaran. Jadi, anggaran pada dasarnya itu terdiri dari dua sisi teman-teman. Yang pertama itu ada sisi penerimaan dan yang kedua itu ada sisi pengeluaran. Jadi dalam dunia pendidikan, pembahasan pembiayaan itu dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama itu ada golongan pemerintah, yang kedua itu ada golongan orang tua, dan yang ketiga itu ada golongan masyarakat. Jadi anggaran rutinan pemerintah pusat dibiayai oleh seluruh dari penerima pajak, sedangkan anggaran proyek dibiayai dari surplus anggaran rutinan. Jadi dalam pembahasan pengeluaran, istilah-istilah yang digunakan adalah recurrent expenditure, yaitu pengeluaran rutin atau yang bersifat berulang tiap tahun, seperti gaji, barang yang harus diganti, dan lain sebagainya ya. Terus ada yang namanya capital expenditure, yaitu pengeluaran untuk barang-barang yang tahan lama nih, seperti gedung sekolah, laboratorium, sarana olahraga, dan lain sebagainya. Terus kita lanjut nih menuju ke fungsi anggaran. Dilihat dari perkembangannya, anggaran mempunyai 7 fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada sebagai alat perencana, yang antara lain digunakan untuk yang pertama itu merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Yang kedua itu ada merencanakan sebagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan. Yang ketiga ada mengalokasikan sumber-sumber anggaran pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Yang terakhir itu ada menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Untuk fungsi yang kedua yaitu sebagai alat pengendali yang digunakan antara lain itu ada mengendalikan efisiensi pengeluaran, membatasi kekuasaan dan kewenangan lembaga pendidikan, mencegah adanya overspending dan salah sasaran dalam mengalokasikan anggaran dalam suatu lembaga pendidikan. Terus ada memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program lembaga pendidikan. Terus untuk fungsi yang selanjutnya itu ada anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan anggaran lembaga dan mendorong kemajuan dalam kegiatan lembaga pendidikan. Fungsi yang keempat itu ada anggaran sebagai koordinasi antar unit kerja dalam penyusunan anggaran. Yang kelima itu anggaran dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja. Jadi setelah penerapan, jadi kita bisa mengadakan evaluasi untuk adanya pelaksanaan seperti itu. Terus yang keempat itu ada fungsi anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajemen pendidikan agar bekerja secara ekonomi, efektif dan efisiensi tentunya. Dan yang terakhir itu ada fungsi anggaran dapat juga sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Artinya semua jaringan dalam hal pendidikan dapat memberikan manfaat kepada semua bidang pendidikan teman-teman. Nah itulah pemaparan dari fungsi dan karakter anggaran ya teman-teman. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dan prosedur anggaran.
Prinsip-prinsip anggaran ada 4, yaitu yang pertama adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi, adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi, adanya dukungan dan pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Tahapan penyusunan anggaran mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran, mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu, menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang, melakukan revisi usulan anggaran, persetujuan revisi usulan anggaran, pengesahan anggaran. Ketentuan pembiayaan pendidikan perlu didasarkan atas 1. Kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah yang didasarkan atas satuan biaya yang sama. 2. Alokasi setiap daerah ditetapkan berdasarkan jumlah sekolah, kelas, murid, dan pegawai sekolah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila masih ada salah-salah kata dalam pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.